Terus kalau ngomongin tentang youth impact berarti masih ada dasarnya sama visi misi. Ada yang ngerti nggak? Sebelum kamu kesini searching nggak? Masa, aku dulu waktu lamar kerja sih sempat scrolling ini kantor apa, visi misinya apa. Waktu itu aku ingat, sekarang aku lupa. Nah, kalau youth impact mungkin aku mau bacain, aku nyatet sih. Semoga benar ya, kalau salah nanti tolong dikoreksi. Visinya, visi Foya, misi Foya, bukan. Visi visinya Injil Kerajaan. Visinya Mawar Sharon menghadirkan kerajaan Allah dalam kasih, terus kuasa, terus dan kemuliaan seutuhnya. Terus misi gereja ini teman-teman membangun kehidupan yang solid. Jadi mungkin nggak salah ya kalau kita tuh dikasih nama Youth Impact, karena dari semua yang divisikan terus dimisikan, salah satunya ya mungkin mimpinya kita ini jadi dampak. Pertama harus solid, habis itu jadi dampak. Terus kalau kita mungkin lihat ke Alkitab tuh teman-teman, kalau kembali lagi ngomongin ke setia, kita nanti masuk ke kenapa Youth Impact gitu. Aku mau absen lagi. Ini yang handphonenya ada Alkitabnya mana? Di Nora, handphonenya ada Alkitabnya rak? Semoga nggak ada ya. Aplikasi suci. Nanti karena aku nggak pasang di depan, nanti gantian aja ya teman-teman. Apanya? Apa satu lagi? Visinya ada 3. Misinya. Kok aku nyatet satu tok ya? Iya, kamu kelas. Yang 2 lagi apa Om? Keserupaan dengan Kristus sebagai tujuan. Wena, lalu? Wih, tepuk tangan buat Om Budi. Mantap. Hari ini skor diperoleh sama Ko Albert karena berhasil menurunkan berat badan. Yang selanjutnya Om Budi berhasil menjawab misi dari JKI Mawar Sharon. Teman-teman buka ini yuk, Amsal 20 ayat 6. Mas Bayu boleh bacain enggak? Asik. Ihi. Amsal 20 ayat 6. Ya. Orang menyebut diri baik, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Oke. Terus di situ ada kata setia tuh teman-teman. Kemarin Ko Albert juga ngomong toh, setia itu sama dengan bisa bilang kayak ketekunan gitu toh. Kita suka atau ngelakuin hal-hal yang rutinitas terus jadi habit dan lain-lain, terus jadi karakter kita. Lagi Mas Mateas, Roma 5 ayat 4. Nanti ayat 5-nya Mas Erik ya. Roma 5 ayat 4. Roma 5 ayat 4 sampai 5. Beginilah firman Tuhan. Loh deh. Dan ketekunan menimbulkan menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Gantian toh. Gitu amat. Amin. Nah tadi di Mas Bayu waktu baca di situ ada kata setia, dan kalau teman-teman cari tentang yang dibilang Kolbert kemarin, ketekunannya ada di sini. Nanti tuh saat setia terus tekun, ternyata menimbulkan kita bisa tahan uji toh, terus jadi habit tadi itu teman-teman. Nah, kalau ngomongin tentang setia kan kita udah dengar kemarin Koiman, Ko Albert, terus mungkin teman-teman punya contoh-contoh tentang kesetiaan enggak? Nah, salah satu contohnya ya mungkin menurut aku itu enggak ada. Kalau ngomongin tentang setia gini deh, menurut aku bukankah dari apa yang kita mau lakuin, apa yang kita mau kerjain, di balik semuanya itu tuh lebih kayak ada egonya kita nggak sih, benar nggak sih? Maksudnya buat nanti tolong dikoreksi ya. Kalau menurut aku setia itu bukan tujuan yang dipakai kita harus setia. Kita bukan satu tujuan yang mau diperoleh gitu loh setia. Tapi setia itu dari kita. Maksudnya kita pakai setia untuk something, untuk sesuatu.
Jadi ada ego yang menurut aku Tuhan ngerti banget kalau manusia itu punya yang satu ini. Nangkep nggak? Tuhan ngerti banget manusia, statementku sih itu. Tuhan ngerti banget tentang manusia. Salah satunya ya pasti semua dia tahu. Salah satunya ya ego ini. Kalau teman-teman sering baca deh, pasti akan nemuin nyenggol-nyenggol tentang egonya manusia. Misalnya Tuhan bilang apa? Kasihilah misalnya siapalah, atau hormatilah ayah ibumu, sehingga kan gitu kan. Ada kata sehingga, ada kata nantinya, maksudnya kayak kamu lakuin sesuatu tuh nanti kayak gini loh kamu dapatnya gitu. Selalu disenggol egonya kita, gitu nggak sih? Nah, kalau ngomongin tentang setia bukan hal yang jadi tujuan kita atau kita harus gimana buat jadi setia, enggak sih. Kadang buat kita buat kita mencapai sesuatu, kalau kita mau baca lebih lagi di Alkitab, lebih tentang hati kita. Kalau kita sering baca kan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ tuh yang timbul kehidupan. Dari situ timbul kehidupan. Kita harus kontrol nih hati, tentang ego, tentang pengennya kita. Karena yang tadi pagi Ko Albert kan ngomong banyak banget tentang maksudnya sesuatu itu ya karena ada sebab akibatnya. Kalau kita gini ya, bukankah itu lebih karena egonya kita nggak sih, benar nggak sih? Kita mau dapetin sesuatu sebenarnya kembali karena pengennya kita. Nah Tuhan itu buat aku berurusan banget sama ego masing-masing kita, benar nggak sih? Mungkin kasarnya kalau Tuhan punya rencana besar, kalau kitanya sendiri nggak menahan diri atau nutup diri atau menghalangi seakan-akan rencana Tuhan, ya kitanya sendiri yang kesakitan, benar nggak sih? Alam menyeret kita buat masuk ke rencana Tuhan misalnya, tapi kitanya sendiri yang menahan di situ, teman-teman. Nah, menurut teman-teman sendiri, ego apa yang yang selalu nonjol sama kita, selalu nonjol sama teman-teman sendiri? Ada contoh nggak? Kalau aku sama Martinda nih kan hari-hari ini tuh sering sengaja ngobrolin tentang ego, ngobrolin tentang maunya apa. Pokoknya itu kayak hari-hari ini tuh dibuka aja, cara ngomong, terus yaudah nggak ada yang ditutupin, bener-bener nonjolin aku egonya itu gini, ini egonya gini. Nah, yang aku mau share di siang ini sih lebih ke aku bawa setia itu, teman-teman. Jadi aku bukan mengejar kesetiaan dia, tapi aku bawa setia ini, lalu aku nonjolin ego aku. Nangkep enggak? Maksudnya enggak ya? Jadi ego kan bukan tujuan, tadi aku bilang, bukan sesuatu yang kita mau capek, tapi setia ini kayak alat yang aku pakai. Setia itu kayak handphone yang aku pakai buat nelpon. Aku tetap bawa setia ini, atau aku totoannya sih setia, taruhannya setia, tak taruh depan, ini setiaku, terus aku bakal nonjolin semua egoku, dan aku nggak bakal ninggalin ini setia. Setia ini nggak bakal tak goyang, nggak bakal tak geser, karena ini yang tak bawa. Lalu selanjutnya dalam hubungan aku nonjolin ego aku aja. Nanti waktu crash kita ketemu di tengah, nggak ada, sampai sekarang bersyukurnya nggak ada kata putus gitu misalnya ya, nggak ada putus, karena yang jadi tengahnya yaitu tadi kita gerak ke kanan ke kiri, kita nonjolin semua ego karena kita udah sepakat buat setia ini tadi. Jadi sampai kata kalau di truk itu tulisannya gini, kalau di belakang truk tuh kerja keras terus berusaha sampai kita tuh lupa caranya ngeluh gitu loh. Sampai udah nggak tahu ini gimana caranya ngeluh ya. Maksudnya sampai kalau tadi aku ngomongin sama Martinda, sampai aku tuh nggak tahu lagi cara buat cancel atau cara buat ngomong enggak
lagi berhubungan gitu. Jadi setia sangat bersinggungan erat sama ego menurut aku. Terus Tuhan ngerti banget tentang manusia. Yang satu ini yang pasti tentang ego itu tadi. Oke, kita mau baca lagi ya. Tuhan ngerti banget tentang manusia. Coba kita baca Efesus 6. Siapa mau baca dulu? Aku baca ganjil, teman-teman baca genap ya. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Salam. Iya, ada tulisannya salam di situ. Loh, kok beda? Efesus mana ini? Iya. Efesus 6, taat dan kasih. Saya ganjil, teman-teman genap. Ayat yang pertama, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, ini yang aku bilang tadi teman-teman, ayat 3-nya selalu disuguhkan ego buat setiap kita. Ayat 3 tulisannya, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Harus ada satu upaya yang selalu ditulis kalau teman-teman baca deh. Biar kamu, kalau di salah satu ini kalau kita hormati ayah dan ibu, di situ tulisannya apa? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Terus kalau kita mau ngomongin tentang apa? Tentang teknologi, kalau kita ngomongin tentang peradaban, kalau kita mau ngomongin tentang apa, teman-teman? AI mungkin, semua teknologi yang sekarang ini, itu kan buat aku egoisnya manusia buat ngembangin apa yang dia mau, terus mempermudah apa yang dia mau. Egoisnya aku pengen ini lebih gampang, aku pengen ini lebih cepat. Tapi ada satu titik juga saat semuanya udah kecapek, ada satu ego yang jadi rahasia umum, tapi kita kadang nggak ngerti tentang itu. Di sini teman-teman, di Matius 22 ayat 34 sampai 30. Kita baca ya. Ini rahasia, tapi kalau teman-teman mau buka, teman-teman mau share ke yang lain, sangat dipersilahkan loh. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Aku ganjil, teman-teman genap ya. Ki podo lagi perikope. Lebih itu menahi? Ora. Aku genap berarti aku genap. Iya. Versi apa? Iya. Sempurna. Hukum yang terutama, aku genap ya teman-teman, ganjil ya. Kita nanti menuju ke 40. Ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum apa? Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Aku ki. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Ini rahasianya teman-teman. Maksud aku kalau ngomongin tentang ego, kalau ngomongin tentang kesetiaan, kalau kita egois, kalau kita setia sama hal-hal yang lain, berapa banyak pengalaman kita bahagia di titik itu? Berapa banyak kita senang terus ngerasa penuh di situ? Ayat 37 bilang, apa Mas Bayu?
Kalau aku sih siang hari ini pengen ngajak teman-teman buat egois ke situ, buat kita eh, bener tertujunya tuh ke ya udah ke situ aja kita mengasihi. Tadi aku bilang kan waktu aku cerita sama pengalamanku sama Martinda, aku kasih setia ke sana, terus udah aku kasih semuanya mau eh, rasanya itu kayak tanda kutip eh, kan kalau ngomongin tentang cinta tuh kayak ya dunia milik milik berdua aja gitu kan. Nah, tapi ada juga tetap ada kekecewaan, tetap ada cemburu, mungkin tetap ada hal-hal yang kita nggak pengen tapi ada. Nah, siang hari ini tuh aku cuma mengajak teman-teman buat egois ke satu arah dan tapi jangan sampai jadi ekstrim, maksudnya jadi ekstrim teman-teman nggak uji lagi, nggak pelajarin lagi, nanti jadinya eh, kamu pegang satu satu cara pandang dan itu ternyata bukan yang seharusnya, kitanya yang salah. Tapi teman-teman aku mau ajak buat egois ke kasihi Tuhan dan habis itu kamu bisa bisa lega buat lakuin banyak hal saat kamu misalnya disakitin atau kamu ngalamin hal-hal yang nggak enak. Kita tuh bisa lakuin semua itu karena kita benar-benar taruh setia ke Tuhan gitu loh. Maksudnya benar-benar egois cara apa titik pandangnya itu tetap ke Tuhan aja gitu loh. Kita eh, nggak sempet buat goyang ke kanan ke kiri. Kalaupun eh, sampai ada yang mengalihkan, kalau menurut aku tuh kalau setia dan egois ke tanda kutip egoisnya ya ke Tuhan aja tuh kayak yaudah gimana sih kalau kita egois sama satu hal, masuk nggak? Maksudnya eh di satu keadaan, di satu perkumpulan sih misalnya, terus kamu punya statement sendiri, terus orang orang bilang ini egois kok nggak mau ngelak apa, nggak mau nggak ikut yang lain, egois dengan statementnya dia sendiri atau maksudku rasa itu yang aku mau ajak teman-teman taruh ke ayat 37 tadi itu loh. Yaudah ke situ aja, kekeh di situ aja. Gitu teman-teman. Siang hari ini selain tentang setia, tentang egois, aku percaya setelahnya kita benar-benar bakal jadi impact itu deh. Kita benar-benar akan jadi yang digambar di situ elang. Elangnya kayaknya kepala aja itu. Mungkin yang harus nerbangin ya kita yang jadi sayap-sayapnya, kita yang ngelengkapin jadi bulu-bulunya buat kita bisa terbang dan bawa kabar baik buat Tuhan.